Perkenalkan, nama saya Ronald A. Romalewang dengan NIM 2023-930110. Di sini saya ingin menjawab soal-soal UTS untuk mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Baik, kita masuk di soal yang pertama, yaitu berdasarkan tugas observasi Anda di kelas beberapa waktu lalu, masalah utama apa yang Anda temukan dalam pembelajaran IPS di sekolah tersebut? Jelaskan faktor penyebabnya serta dampaknya terhadap keterlibatan dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil observasi kami, masalah utama yang kami temukan yaitu pembelajaran IPS adalah pembelajaran yang masih bersifat teacher center, yang mana berpusat pada guru. Guru lebih banyak menggunakan metode ceramah sehingga siswa hanya duduk diam mendengarkan tanpa terlibat aktif dalam proses belajar. Faktor penyebabnya yaitu guru kurang memanfaatkan metode dan model pembelajaran yang bervariasi, dan juga kurangnya keterhubungan antara materi dengan kehidupan nyata dan lingkungan siswa. Nah, dampaknya yaitu siswa cepat bosan dan kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran IPS, dan juga siswa tidak mampu mengaitkan materi IPS dengan kehidupan sehari-hari mereka. Terlanjut pada soal yang kedua, pendekatan pembelajaran apa yang paling sesuai untuk mengatasi masalah tersebut? Jelaskan alasan pemilihannya berdasarkan karakteristik materi IPS dan kebutuhan siswa sekolah dasar. Pendekatan yang saya pilih yaitu pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Pendekatan ini dipilih karena materi IPS erat kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan yang nyata dialami siswa sekolah dasar setiap harinya. Alasan saya memilih pendekatan ini karena yang sudah disampaikan tadi bahwa materi IPS berhubungan langsung dengan kehidupan sosial dan lingkungan siswa, dan juga CTL ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, bertanya, dan menemukan sendiri jawaban dari lingkungan sekitar. Pendekatan ini juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa karena materi terasa relevan dengan kehidupan mereka. Nah, selain itu juga alasannya yaitu siswa SD itu berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget, jadi sehingga mereka belajar lebih efektif melalui pengalaman yang nyata. Nah, contohnya ketika belajar tentang jenis-jenis pekerjaan, situ guru mengajak siswa untuk mengamati pekerjaan orang tua atau warga yang ada di sekitar sekolah atau mungkin sekitar mereka tinggal, kemudian mendiskusikan hasilnya di kelas. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, model pembelajaran IPS apa yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan studi kasus tersebut? Jelaskan langkah penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di SD. Model yang diterapkan yakni Problem Based Learning atau PBL. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama itu orientasi masalah. Di situ guru menyajikan masalah nyata yang dekat dengan siswa. Contohnya, mengapa sampah di lingkungan kita semakin banyak. Langkah yang kedua yaitu mengorganisasi siswa. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan dan menganalisis masalah tersebut secara bersama-sama. Langkah yang ketiga, penyelidikan. Setiap kelompok mencari informasi dari buku pelajaran, lingkungan sekitar, atau melalui wawancara sederhana kepada narasumber. Langkah yang keempat, menyajikan hasil, yaitu setiap kelompok mempresentasikan temuan dan solusinya di depan kelas. Dan langkah yang kelima yaitu evaluasi dan refleksi. Di sini guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran dan memberikan umpan balik terhadap proses berpikir siswa. Selanjutnya soal yang keempat, strategi pembelajaran apa yang dapat digunakan guru agar siswa lebih aktif, kritis, dan terlibat dalam pembelajaran IPS di sekolah tersebut? Nah, strategi agar siswa aktif dan kritis yakni yang pertama, guru bisa melakukan diskusi kelompok kecil di mana siswa berdiskusi dan saling bertukar pendapat tentang topik IPS yang sedang mereka pelajari.
Kemudian strategi tanya jawab interaktif. Di sini guru mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berani berpendapat. Ada juga strategi pembelajaran berbasis proyek, strategi role play atau bermain peran, dan juga penggunaan media visual. Nah, tujuan dari strategi-strategi ini adalah agar siswa tidak hanya duduk diam mendengarkan, tetapi aktif berpikir, bertanya, berdiskusi, dan menciptakan sesuatu yang bermakna. Dan soal yang terakhir, yang kelima, yaitu bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran IPS yang tepat untuk mengukur keberhasilan di sekolah tersebut, dan solusi apa yang Anda tawarkan pada studi kasus tersebut. Nah, evaluasi pembelajaran IPS dan solusinya, yakni evaluasi yang pertama yaitu jenis-jenis evaluasi. Di sini kita menggunakan jenis evaluasi, ada penilaian proses di mana menilai keaktifan siswa saat diskusi dan kerja kelompok di kelas. Kemudian ada evaluasi penilaian produk. Sini guru menilai hasil karya siswa seperti poster atau laporan atau proyek kelompok. Kemudian evaluasi penilaian tertulis, yakni seperti soal pilihan ganda dan uraian singkat tentang materi IPS yang telah dipelajari. Kemudian ada penilaian sikap, yaitu guru menilai kerjasama, tanggung jawab, toleransi, dan disiplin siswa saat pembelajaran. Dan penilaian lisan, yakni guru menilai presentasi hasil diskusi kelompok di depan kelas secara bergantian. Nah, solusi yang ditawarkan yakni pertama, guru perlu melakukan variasi metode mengajar agar pembelajaran IPS tidak monoton dan membosankan. Dan yang kedua, yaitu guru memberikan umpan balik yang memotivasi siswa agar mereka percaya diri dan semangat dalam belajar mata pelajaran IPS. Sekian dari saya. Terima kasih.